Kalau kita bicara yang pakai undang-undang ITE tadi tetap kena nih, karena kalau itu nanti konteksnya jadi ikutan bikin konten pornografi. Orang banyak berpikir dalam hubungan pernikahan tuh nggak mungkin ada perkosaan, nggak ada yang namanya marital rape. Yang namanya udah menikah harusnya udah sepakat tuh untuk melakukan apa itu. Itu enggak kan? Oke, biasanya kalau di Grita Buka Praktek itu aku mengundang beberapa narasumber yang memang dia menjadi korban kekerasan seksual. Terus kita belum pernah dapat pelakunya sih. Terus kita banyak banget nih korban-korban tuh yang sebenarnya mereka tuh takut untuk speak up, akhirnya malu dan segala macam, akhirnya mereka diam. Nah, hari ini aku kedatangan salah satu lawyer yang mungkin pernah dilihat ya, tadi aku juga udah lihat Google, ada Mbak Veda. Hai. Oke, jadi Mbak Veda ini punya salah satu organisasi atau apa itu disebutnya. Jadi ada advokat gender. Betul. Yang membantu teman-teman korban kekerasan seksual untuk mungkin melakukan pendampingan atau apa sih yang harus dilakukannya. Dan mungkin kalau di aku ini wadahnya hanya untuk speak up dan mengeluarkan unek-unek. Jadi aku tuh selalu berharap bahwa mereka yang datang ke sini emosinya bakal lebih baik. Maksudnya dalam arti biasa kan orang juga butuh hanya didengarkan aja, berkurang rasa sakitnya gitu kan. Nah, tapi kalau Mbak Veda ini lebih dalam lagi karena basicnya Mbak Veda juga lawyer ya, jadi kan tahu secara hukum dan lain-lain. Nah, ini makanya teman-teman yang nonton ini semoga kalau kalian memang korban kekerasan, dengan nonton ini kalian juga bisa lebih berani speak up dan juga lebih banyak pengetahuan tentang kekerasan seksual. Mbak Veda. Halo. Akhir-akhir ini kan ada salah satu kasus nih yang kita lagi sorot banget, itu adalah ancaman dari mantan pacar untuk share atau menyebarkan video tentang video yang mereka buat saat mereka berhubungan intim. Nah, itu sama banget sama yang tadi aku baca di Google tentang advokat gender yang memberikan informasi bahwa banyak sekali laporan-laporan tentang itu bisa dibilang apa ya? Blackmail dari mantan pacar atau dari pacar, ancaman untuk mereka yang udah punya videonya dan mereka mau menyebarkan. Nah, kasus yang ada sekarang tuh sampai katanya mantannya ini mengancam dan meminta uang juga dan sudah transfer juga dan lain-lain. Nah, ini kan kasusnya banyak sekali dan aku yakin banyak banget nih orang-orang yang mungkin jadi semasa hidupnya jadi nggak tenang karena mereka punya masa lalu yang kelam bisa dibilang. Nah, sebenarnya nih buat mereka yang mungkin sekarang dalam posisi takut dan lain-lain, secara hukum tuh seharusnya seperti apa sih? Oke. Makasih banyak Mbak Grita pertama-tama diundang di podcast ini langsung untuk ngejawab pertanyaan itu. Kalau bicara tentang apa yang Mbak Grita sampaikan, itu namanya kan kekerasan berbasis gender online. Oke. Dan ini memang jadi satu fenomena baru semenjak pandemi, di mana akhirnya kebanyakan interaksi manusia yang tadinya bisa offline itu berubah mostly ke online karena orang kemudian dikarantina, harus isolasi mandiri dan sebagainya. Ketika itu terjadi, kalau secara hukum kita punya sekarang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan ini merupakan salah satu undang-undang yang paling progresif untuk konteks kekerasan seksual karena dia punya satu rumusan penanganan perkara yang memang berfokus pada korbannya. Dalam artian tadi kalau Mbak Grita sampein, ini mungkin kontennya dibikin berdua nih. Kemudian pas terjadi perpecahan dalam hubungannya, diancam mau disebarkan. Kalau di Undang-Undang TPKS ini dilihat bahwa penyebaran kontennya oleh pihak mantan pacar atau siapapun itu merupakan tindak pidana. Permasalahannya selain Undang-Undang TPKS, ini ada juga yang namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana undang-undang itu juga menghukum adanya penyebaran konten yang melanggar asusila. Tapi kalau misalkan pakai undang-undang ini, korbannya juga akan kena karena pembuatan kontennya sendiri, kemudian pertama kali ngasih konten ke pacar itu udah dihitung sebagai penyebaran. I see. Sementara kalau dalam paradigma Undang-Undang TPKS, ini Undang-Undang TPKS tuh memandang itu konten yang dibuat, disimpan untuk konsumsi pribadi. Tapi ketika itu kemudian disebarkan keluar dan itu melanggar konsen
melanggar kesepakatan awal, karena kesepakatan awalnya ya udah nih buat kita berdua aja, namanya juga hubungan berpacaran dan sebagainya. Ketika keluar dan itu udah bertentangan sama konsen yang di awal diberikan, nah itu yang menjadi penyebaran dan itu yang menjadi tindak pidananya. Jadi kalau pakai undang-undang TPKS korbannya aman. Sementara kalau pakai undang-undang ITE karena dianggap penyebar pertama kali, pengirim foto pertama, pengirim video pertama, dianya juga ketarik. Nah, kalau bicara tentang kasus-kasus yang terjadi di masa sekarang, itu bisa ditangani pakai undang-undang TPKS karena dia berlaku semenjak Mei 2022. Oh, baru setahun belakangan ini. Betul. Nah, untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum Mei 2022, akhirnya harus pakai undang-undang ITE. Oh, di mana yang ada di dalam tersebut mungkin korbannya pun juga ikut kena. Betul. Oke. Tapi kan secara korban ini misalkan dia tahu bahwa dia direkam dan dia fine aja. Itu kayak gimana? Apa dia bisa kena juga? Kalau kita bicara yang pakai undang-undang ITE tadi tetap kena nih, karena kalau itu nanti konteksnya jadi ikutan bikin konten pornografi. Nah, itu juga ada nih undang-undang pornografi yang juga banyak banget masalahnya. Kalau yang setelah 2022 Mei ini, berarti dia bisa aman? Iya, karena dipandangnya yaitu tadi, itu kan konsensual dan untuk konsumsi pribadi aja. Ketika kemudian kontennya dipakai di luar kesepakatan itu, jadinya ya pakai undang-undang TPKS itu akan itu merupakan tindak pidana. Oke, walaupun terjadinya video itu sebelum Mei 2022. Iya, kan penyebarannya yang dihitung. Penyebarannya terjadi setelah 22, maka bisa pakai undang-undang TPKS tadi. Tadi kan di awal bilang bahwa ketika membuat video tersebut kesepakatan dari berdua misalkan nih bahwa itu hanya untuk konsumsi pribadi. Betul. Nah, itu bisa dibuktikan dengan apa? Maksudnya tertuliskah atau apakah? Sebenarnya yang namanya konsen itu bahasanya, cara mengartikulasikannya tuh bisa segala macam. Kalau memang mau tertulis ya silahkan. Tapi bahwa itu cukup dibicarakan, disepakati, dipahami satu sama lain, itu juga cukup gitu. Selama keduanya menyepakati, memahami, dan juga konsen tuh bisa ditarik kapanpun gitu. Jadi ini juga yang membuat orang banyak berpikir dalam hubungan pernikahan tuh nggak mungkin ada perkosaan, nggak ada yang namanya marital rape. Yang namanya udah menikah harusnya udah sepakat tuh untuk melakukan apapun itu. Itu enggak kan? Enggak. Ada juga kan? Betul, tetap harus ada konsen untuk setiap hal yang mau dilakukan. Gitu. Oke, ini kita ngomongin tentang advokat gender nih ya. Ini kan katanya tahun 2020 iseng buat tweet untuk membantu. Sama, saya waktu itu juga iseng juga nih buat podcast. Tapi akhirnya banyak. Ini maksudnya aku sama Mbak Veda tuh kayaknya relate juga gitu. Karena kita kan sebenarnya iseng-iseng doang, tapi ternyata banyak banget yang senang untuk speak up akhirnya. Nah, waktu itu gimana tuh? Iseng-isengnya tuh seperti apa sih? Iseng-isengnya ya aku selalu merasa di dalam diri setiap perempuan tuh ada jiwa penyintas. Kapan sih kita nggak di catcalling, atau kapan sih kita nggak dikomenin sesuatu tentang ketubuhan kita. Itu tuh hal yang untuk perempuan di Indonesia, di budaya yang sangat patriarkal, udah pasti setiap dari kita pernah mengalami. Dari situ sebenarnya mulai teman-temanku juga sharing mengalami pelecehan apa, kekerasan seksual apa, dan aku berpikir ini tuh situasinya parah, banyak banget yang mengalami itu. Mereka juga pada nggak tahu apakah itu beneran kekerasan seksual. Biasanya banyak self doubt kan. Dan kalaupun udah tahu itu ternyata kekerasan seksual, mereka nggak tahu harus ngapain. Dari situ aku kepikiran, aku iseng nge-tweet, aku bilang aku memberikan konsultasi hukum gratis untuk teman-teman yang mungkin mempertanyakan pengalamannya tuh pelecehan seksual atau bukan, atau kalaupun udah tahu itu pelecehan seksual, mau ngapainnya itu perlu diskusi. Nah, di situ aku nge-tweet, kemudian itu waktu itu berapa ribu yang nge-retweet dan nge-likes, rame banget, HP sampai nge-hang, dan di situ akhirnya aku lihat banyak orang yang nge-DM sampai berapa ratus dalam waktu 2 hari, dan di situ juga akhirnya ada beberapa teman pengacara yang reach out dan bilang aku juga pengen bantu
untuk ngasih konsultasi hukum gratis itu. Nah awalnya bertiga terus segala macam DM masuk, dan itu kami ngerasa untuk jumlah sebanyak ini dan ini cuman kita bertiga, nggak ada mekanismenya, ini pasti bakal kelabakan. Ini jadi kayak ngebuka kotak Pandora sih. Nah dari situ akhirnya kepikiran kayaknya nih perlu satu mekanisme pengaduan yang lebih teratur dan lebih akuntabel. Akhirnya kemudian kita sepakat untuk ngajakin lebih banyak teman, ngebuka peluang relawan, dan akhirnya advokat gender terbentuk. Gitu. I see. Nah, dari banyaknya ribuan gitu, ada nggak yang maksudnya yang bikin kaget? Ada banget. Makanya tadi aku bilang ini kayak buka kotak Pandora karena DM yang masuk tuh sangat mengagetkan untuk melihat tadi demografi korbannya, dari yang masih anak, masih habis lulus SD gitu, bahkan sampai yang orang dewasa, ibu rumah tangga, atau bahkan dari laki-laki juga ada, dari kelompok minoritas seksual, minoritas gender itu juga mengalami semuanya. Dan kalau kita lihat kasusnya terjadi di mana, ada yang terjadi di sekolah, institusi keagamaan, tempat-tempat yang kita nggak expect sama sekali itu terjadi gitu. Jadi kasus-kasusnya sangat variatif dan sangat mengagetkan sih, bisa aku bilang. Ya, setuju. Oke, tapi ini kita mungkin belajar lah ya dari sisi hukumnya. Sebenarnya yang paling rendah termasuk pelecehan tuh apa? Mungkin kalau kita merujuk ke undang-undang TPKS itu bisa dimulai dengan catcalling, atau bahkan membuat gerakan tangan apapun yang menunjukkan ke seksualitas orang yang tujuannya untuk merendahkan. Itu bisa macam-macam, bisa verbal, bisa gerakan tubuh, atau apapun yang bentuknya masih ekspresi. Contoh mungkin? Ya paling mudah sebenarnya, misalkan kita lagi lari nih, jogging pagi, lewat gerombolan orang di pinggir jalan terus disiul-siul, ya, itu kan pelecehan. Itu catcalling. Oke. Nah, kalau misalkan ada orang nih yang butuh mungkin advokat gender, apa yang harus dilakukan sekarang? Oke. Advokat gender punya hotline yang standby pada hari Senin sampai Jumat pada dasarnya. Ada jam-jamnya juga, bisa langsung chat WhatsApp dan info kalau misalkan mau memasukkan aduan atau mau set up konsultasi. Selain itu juga kami udah ada langsung form online yang pada dasarnya orang yang mau mengadu bisa langsung menuliskan kronologi, menyampaikan juga buktinya. Dari situ dalam waktu 1x24 jam akan kami jadwalkan untuk konsultasi bersama pengacara-pengacara kami. Gitu. Apakah orang-orang atau korban-korban ini yang melapor ke advokat gender tujuannya adalah untuk hukum, untuk ke arah hukum, atau bisa juga ya udah saya sekedar hanya konsultasi aja gitu? Nggak harus langsung karena pengen mengakses jalur hukum, bisa jadi cuman mau konsultasi bisa. Selain itu juga sebenarnya selain jalur hukum yang konteksnya litigasi, advokat gender juga support. Jadi misalkan penyelesaian kasusnya adalah dengan bersurat kepada lembaga afiliasinya pelaku gitu. Itu kan sebenarnya bukan jalur hukum ya. Kalau yang kita tahu jalur hukum konvensional, kita lapor ke polisi, persidangan, putusan, seperti itu. Nah itu juga termasuk hal yang diakomodasi sama advokat gender, karena kita sadari dengan sistem hukum yang ada banyak sekali keterbatasan untuk bisa mencari keadilan buat korban. Caranya nggak bisa selalu lewat litigasi, meskipun undang-undang TPKS sendiri sudah secara tegas menyatakan kasus kekerasan seksual itu seharusnya tidak bisa dimediasi gitu. Oke, wow, ini juga salah satu edukasi lagi nih guys. Nah, apa aja nih yang bisa advokat gender provide untuk korban-korban kekerasan seksual ini? Ya, jadi ketika aduan masuk akan dijadwalkan konsultasi. Setelah itu kami juga akan menanyakan apakah korban atau pengadu membutuhkan layanan psikologis. Karena kami juga bermitra dengan beberapa penyedia layanan psikologis, dan ini juga hal yang sangat penting, hal yang paling urgent malah sebelum kita ngomongin penyelesaian kasus hukum apapun.
dari layanan psikis, kemudian juga kita cek apakah perlu layanan medis, misalkan luka-luka, apakah harus segera dirujuk ke rumah sakit, itu juga kami ada jejaringnya. Selain itu ya tadi untuk layanan di bidang hukumnya, pendampingan hukum. Oke, berarti ini sebenarnya kekerasan ini bukan hanya untuk perempuan aja ya? Oh iya. Ini untuk semuanya ya? Betul. Dan pernah nggak sih ada mungkin salah satu yang mungkin tidak bisa dilanjutkan ke jalur hukum, misalkan karena apa? Banyak banget. Karena balik lagi, nggak semua korban itu nyaman dengan proses hukum untuk datang ke kantor polisi berulang kali ngasih keterangan, kemudian melalui proses pengadilan yang proses pengadilan tuh lama, bisa berbulan-bulan. Nggak semua orang mau pursue jalan itu, and that's okay sebenarnya, karena balik lagi penyelesaian kasus seperti ini itu harus sangat berdasarkan kepentingan korbannya. Korbannya pengennya apa, nyamannya apa, siapnya gimana, timelinenya gimana, itu semua tergantung korban. Betul sekali. Jadi ada korban yang misalkan tadinya mau lapor polisi, udah maju, udah bikin laporan, tapi tiba-tiba mundur. Ada juga. Karena dia udah berhasil menyelesaikan dengan cara apa. Atau kemudian ada korban yang merasa ya udah aku kayaknya kasus hukum ini justru kontraproduktif nih sama proses pemulihan. Dia pengen fokus sama pemulihan psikis, kemudian di stop. Itu juga ada. Jadi ada banyak banget alasan kenapa sebuah kasus tuh nggak lanjut sampai persidangan. Betul. Yang penting kan mungkin menurut mereka yang penting adalah traumanya bisa hilang, pemulihannya lebih baik kan. Iya. Karena capek kan bolak-balik. Capek banget. Oke. Nah mungkin ada nggak sih tantangan-tantangan dalam menjalankan ini semua? Kan yang bisa dibilang ini tuh salah satu apa ya? Kalau bisa bilang pasti pro bono lah ya. Nah, itu kan secara mental juga harus siap juga. Nah, tantangannya apa aja sih? Tantangan banyak banget. Secara eksternal sendiri kita tahu bahwa mungkin Mbak Grita sering dengar pasal pencemaran nama baik. Nah, ini ada juga kasus-kasus di mana ketika advokat gender lagi berusaha bantu korban mulai speak up atau apa, kemudian korban justru dilaporin pakai pencemaran nama baik nih sama pelaku. Ini namanya retaliasi, balas dendam. Dan itu juga bukan cuman mengancam korbannya, tapi juga pendamping hukumnya. Itu salah satu hal yang jadi momok yang rasanya battle tuh ada banyak, bukan cuman battle kasus KS-nya, kasus kekerasan seksualnya, tapi juga battle ketika ada retaliasi yang muncul dari pelaku. Dan ini sering banget terjadi kalau konteksnya pelakunya seseorang yang punya power, yang punya koneksi. Itu secara eksternal, kemudian kadang juga kalau misalkan prosesnya stuck secara hukum, kemudian korban udah makin anxious, ini gimana, ini nggak ada kemajuan proses litigasinya. Terus mungkin dia, kalau kita sering lihat ada yang spill, kalau mulai spilling cerita di sosmed itu kan sebenarnya jadi bola liar ya. Yang respon tuh banyak banget, responnya juga berbagai macam. Ada yang suportif, ada yang nggak suportif. Nah, yang nggak suportif ini yang justru makin menjatuhkan mentalitas korban. Nah, itu juga jadi stigma masyarakat ketika kasus ini ada dan muncul di publik. Itu salah satu tantangan yang sangat susah untuk ditangani. Kemudian kalau secara internal, dengan tingginya jumlah kasus yang masuk sekarang, tentunya kalau semuanya mau litigasi itu butuh sumber daya finansial yang sangat tinggi. Dan kita bicara ini area kerjanya advokat gender kan ke seluruh Indonesia. Jadi kalau ada aduan dari let's say Makassar harus bersidang di sana, itu aja udah kelihatan tuh flightnya berapa, dan sidang tuh berapa kali, berulang kali, dan itu juga pasti datang ke sana nggak cuma satu orang, bawa tim korbannya juga. Selain itu juga salah satu kelompok prioritas penerima manfaat advokat gender tuh memang dari kelompok yang kurang mampu. Nah, kalau konteksnya kelompok orang kurang mampu, ketika mereka harus menjalani proses hukum, mereka kan berarti kehilangan waktu untuk bekerja. Betul sekali. Jadinya kayak nggak mungkin nih orang melalui proses hukum tapi kemudian nggak bisa ngasih makan anak-anaknya, nggak bisa ngasih makan keluarga. Kita juga harus mikirin gimana supaya kasus hukumnya bisa tetap jalan, tapi secara ekonomi dia juga nggak terbengkalai. Jadi kalau bisa dibilang
tantangan sumber daya itu sangat real, dan kalau secara umum lagi ya mungkin lebih ke sistem hukumnya. Mungkin ada aparat penegak hukum yang belum familiar dengan undang-undang TPKS, aparat penegak hukum yang masih memberikan stigma terhadap korban, semisal ditanyai kenapa kamu keluar malam-malam, iya kenapa kamu mau, kenapa kamu pakai bajunya kayak gitu, kenapa kamu justru mabok-mabokan, misalkan kayak gitu. Sebenarnya hal-hal yang nggak ada, to some extent ada kaitannya sama kasusnya, tapi itu harusnya bukan jadi isu kunci dalam kasus itu, gitu sih. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Iya. Nah, ini Mbak Feda ini kan salah satu penerima satu Indonesia Award di tahun lalu. Di tahun 2022. Betul. Wah. Nah, ada nggak sih perbedaan dari sebelum ikut dan sekarang sudah menerima satu Indonesia Awards? Ada sekali. Saya merasa sejak ada satu Indonesia Award dan alhamdulillah Advokat Gender menang sebagai salah satu penerima award, kami merasa exposure kami menjadi sangat besar. Saya kemarin habis rekrutmen sama teman-teman, itu jumlah pendaftar yang pengen jadi relawan jadi makin banyak, dan itu benar-benar bikin happy karena tadi kita tuh pengen banget untuk memperluas akses bantuan hukum, apalagi kalau kita ngomongin daerah-daerah yang tertinggal, kita ngomongin daerah-daerah yang remote area yang susah diakses, Papua, daerah timur dan sebagainya, itu mereka masih sangat minim akses bantuan hukum. Jadi aku secara pribadi merasa satu Indonesia Award sangat membantu publisitas, exposure. Senang banget semakin banyak orang yang tahu Advokat Gender ada. Jadi orang-orang ini baik yang mau tergabung ataupun yang mau mencari bantuan itu mereka tahu harus kemana. Itu, dan tentunya satu Indonesia Award juga memberikan support finansial yang sangat-sangat dibutuhkan. Tadi juga aku udah cerita salah satu tantangan terbesarnya adalah krisis sumber dayanya. Jadi itu juga menjadi satu hal yang sangat melancarkan, kunci untuk Advokat Gender bisa beroperasi secara sustainable. Okay. Kenapa waktu itu tertarik untuk mendaftar satu Indonesia Awards? Sebenarnya waktu itu ini sih dapat japriannya dari teman, terus ini kayak menarik banget nih, dan Astra gitu kan, kami ngerasa ini sangat baik untuk balik lagi networking, untuk exposure, dan di situ saya sempat diingetin berulang kali sama beberapa pengacara yang lain, ayo coba di-apply, kemudian kita diskusi internal, kita kemudian siapin semua materinya buat pendaftaran, dan sebenarnya nggak pernah nyangka akan menang karena to be honest itu pendaftarnya banyak banget, ada belasan ribu gitu. Dan balik lagi, Advokat Gender juga masih sangat muda usianya, baru 2 tahun. Dan kami juga ngelihat di laman websitenya Astra yang menang-menang satu Indonesia Award sebelumnya kan udah keren-keren lah ya. Parah, udah keren-keren parah banget. Jadi kami sempat kepikiran ya udahlah, coba peruntungan aja, dan alhamdulillah semuanya lancar dan kami dipilih sebagai salah satu pemenang Astra satu Indonesia Award. Mantap. Itu kan setiap tahun Astra kan selalu buat ya satu Indonesia Awards. Nah itu sebenarnya secara caranya gimana sih? Maksudnya dulu kan daftar dulu belasan ribu habis itu nominasi gitu kan. Itu kan acara tahunan lah ya. Betul. Kayaknya acaranya 9 bulan lah ya. Nah itu gimana sih prosesnya? Prosesnya nyiapin berkas untuk pendaftaran dan untuk seleksi administrasi, kemudian ya nunggu harap-harap cemas, tapi juga udah rada lupa sebenarnya karena kemudian harus nanganin kasus di lapangan sebagainya. Dapat kabar lolos nih nominasi ke berapa gitu kan. Semakin kecil lagi, kemudian ada proses penjurian. Sebelum ada proses penjurian, tapi kemudian juga ada tim Astra yang datang ikut juga dalam proses penyelesaian kasus. Jadi waktu itu konteksnya untuk membuat dokumentasi. Kemudian setelah itu ada penjurian kemudian diumumkan bahwa menang. Dan itu prosesnya memang lumayan lama dan bikin deg-degan. Oke, dan akhirnya menang nih sekarang.
Nah mungkin di rumah kan banyak juga nih yang setelah nonton ini ternyata gue punya organisasi juga nih yang mungkin hatinya memang mau membantu orang gitu kan, dan kayaknya Satu Indonesia Awards ini boleh nih dicoba. Nah, harus banget dicoba. Harus coba ya. Ya kan kayak Mbak Veda aja iseng-iseng siapa tahu berhasil ya kan. Kalau misalkan saya yakin sih kalau misalkan kita tulus, kita memang ingin membantu orang itu pasti jalannya ada aja kan. Nah, Satu Indonesia Award ini adalah satu jalan yang mungkin bisa kalian tempuh untuk mendapatkan bantuan-bantuan untuk menjalankan organisasi kalian gitu kan. Nah, dari Mbak Veda sendiri atau mungkin udah ada yang daftar nih di rumah nih. Ada nggak sih saran-saran khusus atau kiat-kiat khusus supaya bisa menang di Satu Indonesia Awards ini? Saran khusus mungkin kalau rada flashback ke waktu itu proses pendaftaran dan sebagainya, jadi kayak ada lesson learn. Lesson learn-nya adalah siapin berkas dengan baik, dengan teliti, dan cari tahu. Maksudnya kita perlu membungkus program kita, membungkus organisasi kita agar sesuai dengan temanya, sesuai sama apa yang dicita-citakan Astra juga lewat Satu Indonesia Award. Dari situ juga Satu Indonesia Award tuh pada dasarnya mencari satu inisiatif yang punya visi dan punya objektif yang clear, deliver, kemudian dapat dipercaya juga. Jadi aku sih saranku adalah pastikan hal-hal tadi itu check the list gitu. Make sure bahwa memang punya arah nih organisasi yang mau ngapain 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Ceritain secara jujur apa aja pencapaiannya, apa aja tantangannya, apalagi yang masih dibutuhin, dan bagaimana Satu Indonesia Award tuh bisa membantu inisiatif ini menjadi semakin besar lagi. Kayak gitu. Oke, jadi awalnya nih kan itu kayak kita ngelamar kerja lah ya. Ngelamar kerja kan di awal pasti dilihatnya CV kan. Kalau ini pasti berkas. Nah, kita harus siapin berkas itu sebaik-baiknya. Betul. Bagaimana mungkin para tim juri ngelihat itu. Betul. Akhirnya bisa masuk ke nominasi dan lain-lain gitu kan, sampai akhirnya menjadi pemenang. Oke, tadi kan udah dijelasin gimana tuh prosesnya menjadi salah satu pemenang di Satu Indonesia Awards. Nah, menurut aku ini adalah salah satu wadah yang bagus banget nih buat anak muda yang mungkin punya mimpi untuk membantu orang, untuk membuat sesuatu. Udah banyak nih, biasanya nih anak muda sekarang tuh pikirannya banyak, mau jadi ini, mau ini, tapi itu mereka itu maju mundur atau nggak bisa merealisasikannya. Nah, sebagai Mbak Veda yang mungkin dulu cuman iseng doang nih nge-tweet segala macam dan akhirnya dikasih kepercayaan sama Tuhan, menitipkan advokat gender ini, apa tuh yang bisa mungkin Mbak Veda sampaikan ke pemuda-pemudi Indonesia ini untuk ya udah berani aja gitu? Iya, memang butuh satu keberanian untuk memulai, tapi apapun itu, sebesar apapun itu pasti mulai dari satu langkah pertama. Dan sebenarnya dengan era sekarang semuanya serba terhubung, kita semuanya online. Tadi juga kita udah bahas berulang kali gimana KBGO konten menyebar cepat banget. Segampang itu juga cari teman kolaborasi. Makanya waktu aku nge-tweet iseng, tiba-tiba beberapa pengacara lain approach, itu nunjukin bahwa ada banyak orang di luar sana yang mungkin punya ide yang sama, tapi cuman perlu disentil nih. Kita perlu ngambil langkah pertama, orang-orang lain akan gabung, akan ikut, dan itu adalah cara untuk kita bisa ngebangun inisiatif itu. Apalagi tadi setelah mulai besar, kemudian ada kesempatan-kesempatan luar biasa seperti Satu Indonesia Award. Itu nanti perkembangan inisiatifnya akan semakin meningkat dengan signifikan, dan itu juga peluang yang luar biasa untuk kita membesarkan inisiatif ini dengan lebih serius, dengan network, dengan segala macam sumber daya yang disiapkan oleh Astra misalnya. Gitu. Jadi yang penting mulai pertama kali. Nah, yang penting ada keberanian lah, mulai aja dulu gitu ya. Iya, bener tuh. Dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe juga YouTube Satu Indonesia. Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu, Satu Indonesia Award itu adalah apresiasi Astra bagi anak bangsa yang telah berkontribusi untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi, serta ada satu lagi kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Jadi Mbak Veda yang mana? Kesehatan. Kesehatan, ini kesehatan mental ya. Betul.
Dan penerima apresiasi tingkat nasional masing-masing akan mendapatkan dana pembinaan kegiatan sebesar 65 juta rupiah serta pembinaan kegiatan. Dan pada tahun 2023 ini, Satu Indonesia Awards memasuki tahun pelaksanaan ke-14 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010. Nah, informasi lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja kunjungin websitenya di www.1desindonesia.com dan pendaftaran masih dibuka hingga 6 Agustus 2023. Oke, nah kedepannya nih kira-kira apa yang mau dicapai advokat gender bersama Satu Indonesia, Astra? Ya, dengan Astra sekarang juga banyak banget penerima Satu Indonesia Award, ada banyak banget teman-teman pemenang yang advokat gender pengen ajak berkolaborasi. Kami pengen banget bisa bikin inisiatif yang lebih besar, ngajak teman-teman Satu Indonesia Award pemenang lainnya. Misalkan sekarang advokat gender tuh masih pengen lebih luas lagi memberikan akses bantuan hukum untuk penyandang disabilitas. Nah, ini masih jadi satu mimpi bersama yang kita masih agak meraba-raba juga. Nah, kami tahu bahwa di antara para pemenang Satu Indonesia Award ada banyak teman-teman yang juga fokus ke isu hak-hak penyandang disabilitas. Kedepannya kami berharap bisa kolaborasi lebih jauh sama teman-teman ini, dan ya basically the more the merrier, makin luas juga akses bantuan hukum buat siapapun yang membutuhkan. Amin, kita doain semoga niat baiknya disegerakan. Amin. Dan semoga yang penting kita niatnya baik, tulus, membantu banyak orang, pasti Tuhan selalu buka jalan. Oke, sukses terus buat advokat gender. Makasih. Semoga bisa keliling Indonesia buat bantu banyak orang bersama Astra juga tentunya. Mungkin kalau dari aku dengan obrolan kita ini, teman-teman di rumah harus bisa lebih jaga diri, terus juga lebih lebih ngerasa bahwa kalian tuh lebih berharga dari itu semua, karena lumayan banyak juga teman-teman yang sudah kepalang tanggung punya video dan lain-lain, akhirnya diancam dan segala macam. Dan kalau memang sudah terlanjur ya nggak perlu takut, kalian bisa laporin ke kepolisian dan memang ada konsekuensinya, tapi kan menurut aku itu mungkin adalah yang terbaik sih. Dan terakhir sebelum kita tutup ini, mungkin ada pelajaran hidup yang sudah dilewati sama Mbak Veda yang mungkin bisa di-share ke teman-teman di rumah yang nonton. Mungkin ini yang berkaitan sama advokat gender kerjakan juga. Yang menyebabkan kekerasan seksual, pelecehan seksual itu terus terjadi itu bukan cuman pelaku, tapi juga bystander. Orang yang tahu terjadi kekerasan, pelecehan, tapi diem aja, memilih buat buang muka, memilih buat ketika ada temennya cerita atau apa, mensimplifikasi atau bahkan kayak menyalahkan, menimbulkan stigma. Aku berharap dengan paling nggak kita ngobrol ini, teman-teman juga tergerak ketika ngelihat ada pelecehan atau kekerasan seksual, reach out ke temennya, ke korbannya. Kalaupun nggak bisa membantu, mungkin bisa ngasih rekomendasi, merujukan ke orang lain, merujukan ke teman-teman lain yang bisa membantu. Jangan jadi bystander, karena ya tadi bystander itu yang mensukseskan kekerasan seksual kayak gitu. Oke, thank you banget teman-teman yang nonton. Semoga dengan podcast kita kali ini teman-teman juga bisa banyak pelajaran bisa diambil dan lebih bertanggung jawab sama diri sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.